Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amur Mardatila Aulia, NIM 2112938, mata kuliah Fonologi dengan dosen pengampu Dina Putri Juni Astuti. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan berbagai macam bentuk fonologi. Yang pertama ada asimilasi. Asimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang tidak sama menjadi bunyi yang sama atau yang hampir sama. Hal ini terjadi karena bunyi-bunyi bahasa itu diucapkan secara berurutan sehingga berpotensi untuk saling mempengaruhi atau dipengaruhi. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata bahasa Inggris top diucapkan TOP dengan T apiko dan dental. Tetapi setelah mendapatkan S lamino palatal pada stop, pada kata diucapkan stop dengan T juga lamino palatal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa T pada stop ini disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan S yang mendahulinya sehingga sama-sama lamino palatal jika bunyi yang diasimilasikan terletak sesudah bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi progresif. Yang kedua, kata bahasa Belanda zak, kantong diucapkan zak dengan K velar tapi bersuara, dan doek atau kain diucapkan dok dengan D apikodental bersuara. Ketika kedua kata itu digabung sehingga menjadi zak doek, sapu tangan diucapkan zak duk. Bunyi K pada zak berubah menjadi G velar bersuara karena dipengaruhi oleh bunyi D yang mengikutinya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa K pada zak disesuaikan atau diasimilasikan artikulasinya dengan bunyi D yang mengikutinya sehingga sama-sama bersuara. Jika bunyi yang diasimilasikan terletak sebelum bunyi yang mengasimilasikan disebut asimilasi regresif. Yang kedua ada disimilasi. Kebalikan dari asimilasi. Disimilasi adalah perubahan bunyi dari dua bunyi yang sama atau mirip menjadi bunyi yang tidak sama atau berbeda. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata bahasa Indonesia belajar. Belajar berasal dari penggabungan prefiks ber dan bentuk dasar ajar. Mestinya kalau tidak ada perubahan menjadi berajar atau berajar, tetapi karena ada dua bunyi R, maka R yang pertama diperbedakan atau disimilasikan menjadi I besar sehingga menjadi belajar. Karena perubahan tersebut sudah menembus batas fonem, yaitu R merupakan alofon dari fonem R dan L merupakan alofon dari fonem L, maka disebut disimilasi fonemis. Yang kedua, secara diakronis, kata sarjana berasal dari bahasa Sanskerta sajajana. Perubahan itu terjadi karena adanya bunyi J ganda. Bunyi J yang pertama diubah menjadi R, sajana menjadi sarjana karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu J merupakan alofon dari fonem J dan R merupakan alofon dari fonem R, maka perubahan itu disebut disimilasi fonemis. Yang ketiga, kata sayur mayur. Sayur mayur ini adalah sebuah hasil proses morfologis pengulangan bentuk sayur mayur setelah diulang. S pada bentuk dasar sayur mengalami perubahan menjadi M sehingga menjadi sayur mayur. Karena perubahan itu sudah menembus batas fonem, yaitu S merupakan alofon dari fonem J dan M merupakan alofon dari fonem M, maka perubahan itu juga disebut disimilasi fonemis. Yang ketiga, modifikasi vokal. Modifikasi vokal adalah perubahan bunyi vokal sebagai akibat dari pengaruh bunyi lain yang mengikutinya. Perubahan ini sebelumnya bisa dimasukkan ke dalam peristiwa asimilasi, tetapi karena kasus ini tergolong khas, maka perlu disendirikan. Perhatikan contoh berikut. 1. Kata balik diucapkan bali. Vokal I diucapkan I besar rendah, tetapi ketika mendapatkan sufiksian sehingga menjadi baikan. Bunyi I besar berubah menjadi I kecil tinggi, balikan. Perubahan ini akibat bunyi yang mengikutinya. Pada kata balik, bunyi yang mengikutinya adalah glottal stop atau hamzah. Sedangkan pada kata balikan, bunyi yang mengikutinya adalah dorsovelar K karena perubahan dari I besar ke I
besar masih dalam lingkup alopon dari satu fonem, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Sebagai catatan, perubahan itu bisa juga karena perbedaan struktur silaba. Pada bunyi I kecil, ia sebagai nukleus silaba dan diikuti koda. Yang kedua, kata toko, koko, oto, masing-masing diucapkan toko, koko, oto. Sementara itu, kata toko, koko, otot diucapkan tokoh, koko, otot. Bunyi vokal O pada silaba pertama pada kata kelompok 2 dipengaruhi oleh bunyi vokal pada silaba yang mengikutinya. Karena vokal pada silaba kedua adalah O besar, maka pada silaba pertama disesuaikan menjadi O besar juga. Karena perubahan bunyi ini masih dalam lingkup alopon dari satu fonem, yaitu fonem O kecil, maka perubahan itu disebut modifikasi vokal fonetis. Pada pola pikir ini juga bisa diterapkan ada bunyi O kecil pada kata-kata kelompok 1. Coba jelaskan. Kalau diamati, perubahan vokal pada bunyi contoh 1 terjadi dari vokal rendah ke vokal yang lebih tinggi. Modifikasi atau perubahan vokal dari rendah ke tinggi oleh para linguis disebut umlaut. Ada juga yang menyebut metafoni. Sementara itu, perubahan vokal pada contoh 2 terjadi karena pengaruh dari vokal lain yang pada silaba yang mengikutinya. Perubahan vokal jenis ini bisa disebut harmoni vokal atau keselarasan vokal. Yang selanjutnya ada netralisasi. Netralisasi adalah perubahan bunyi fonemis sebagai akibat pengaruh lingkungan. Untuk menjelaskan kasus ini bisa dicermati ilustrasi berikut. Dengan cara pasangan minimal, barang menjadi barang, farang menjadi farang, bisa disimpulkan bahwa dalam bahasa Indonesia ada fonem B dan P. Tetapi dalam kondisi tertentu, fungsi pembeda antara B dan P bisa batal, setidak-tidaknya bermasalah, karena dijumpai bunyi yang sama. Misalnya fonem B pada silaba akhir kata adab dan sebab diucapkan V, adab dan sebab, yang persis sama dengan pengucapan fonem P pada atap dan usap, atap dan usap. Mengapa terjadi demikian? Karena konsonan hambat letup bersuara B tidak mungkin terjadi pada posisi koda. Ketika dinetralisasikan menjadi hambat tidak bersuara, yaitu P, sama dengan realisasi yang biasa terjadi dalam fonem P. Kalau begitu, apakah kedua bunyi itu tidak merupakan alopon fonem yang sama? Tidak, sebab dalam pasangan minimal telah terbukti bahwa terdapat fonem B dan P. Prinsip-prinsip sekali fonem tetap fonem perlu diperlakukan. Kalau toh ingin menyatukan, beberapa ahli fonologi mengusulkan konsep arkifonem yang anggotanya adalah fonem B dan fonem P. Untuk mewakili kedua fonem tersebut, nama arkifonemnya adalah B, huruf B kapital karena bunyi B yang paling sedikit dibatasi distribusinya. Yang kelima ada zeroisasi. Zeroisasi adalah penghilangan bunyi fonemis sebagai akibat upaya penghematan atau ekonomisasi pengucapan. Peristiwa ini biasa terjadi pada penuturan bahasa-bahasa di dunia, termasuk bahasa Indonesia, asal saja tidak mengganggu proses dan tujuan komunikasi. Peristiwa ini terus berkembang karena secara diam-diam telah didukung dan disepakati oleh komunitas penuturnya. Dalam bahasa Indonesia sering dijumpai pemakaian kata tak atau enggak atau tidak, tiada untuk tidak ada, gimana untuk bagaimana, tapi untuk tetapi, padahal penghilangan beberapa fonem tersebut dianggap tidak baku oleh tata bahasa baku bahasa Indonesia. Tetapi karena demikian kemudahan dan kehematan, gejala ini terus berlangsung. Dalam bahasa Inggris, zerois ini merupakan pola sehingga bernilai sama dengan struktur lengkapnya. Misalnya, shall not disingkat shan, will not disingkat won't, is not disingkat isn't, are not disingkat aren't, it is atau it has disingkat its. Zerois dengan model penyingkatan ini biasa disebut kontraksi. Apabila disklasifikasi, zerois ini paling tidak ada 3 jenis, yaitu aferesis, avokof, dan sinkof.
Yang pertama, aferesis adalah proses penghilangan atau penanggalan satu dari atau lebih ponem pada awal kata, misalnya tetapi menjadi tapi, pafermen menjadi fermen, ufawasa menjadi fuasa. 2. Avokop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih ponem pada akhir kata. Misalnya presiden menjadi presiden, pelangit menjadi pelangi, pelaut menjadi pulau. 3. Sinkop adalah proses penghilangan atau penanggalan satu atau lebih ponem pada kata tengah. Misalnya baharu menjadi baru, dahulu menjadi dulu, utpati menjadi upeti. Yang keenam ada metatesis. Metatesis adalah perubahan urutan bunyi ponemis pada suatu kata sehingga menjadi dua bentuk kata yang bersaing. Dalam bahasa Indonesia, kata-kata yang mengalami metatesis ini tidak banyak, hanya beberapa kata saja. Misalnya kerikil menjadi kelikir, jalur menjadi lajur, berantas menjadi bantras. Metakikis ini bisa dilihat secara diakronis, misalnya lemari berasal dari bahasa Portugis almari, rabu berasal dari bahasa Arab arba, rebab berasal dari bahasa Arab arbab. Yang ketujuh ada diftongisasi. Diftongisasi adalah perubahan bunyi vokal tunggal atau monoftong menjadi dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong secara berurutan. Perubahan dari vokal tunggal ke vokal rangkap ini masih diucapkan dalam satu puncak kenyang ringan sehingga tetap dalam satu silabah. Kata anggota diucapkan angauta. Sentosa diucapkan sentausa. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal tunggal o ke vokal rangkap au, tetapi tetap dalam pengucapan satu bunyi puncak. Hal ini terjadi karena adanya upaya analogi penutur dalam rangka pemurnian bunyi pada kata tersebut. Bahkan dalam penulisannya pun disesuaikan dengan ucapannya, yaitu anggauta dan sentausa. Contoh lain, teladan menjadi tauladan, vokal e menjadi au, topan menjadi taufan, vokal o menjadi au. Yang kedelapan ada monoftongisasi. Kebalikan dari diftongisasi adalah monoftongisasi, yaitu perubahan dua bunyi vokal atau vokal rangkap diftong menjadi vokal tunggal monoftong. Peristiwa penunggalan vokal ini banyak terjadi dalam bahasa Indonesia sebagai sikap pemudahan pengucapan terhadap bunyi-bunyi diftong. Kata ramai diucapkan rame, petai diucapkan pete. Perubahan ini terjadi pada bunyi vokal rangkap ai ke vokal tunggal e. Penulisannya pun disesuaikan menjadi rame dan pete. Contoh lain, kalau menjadi kalo, danau menjadi dano, satai menjadi sate, damai menjadi dame. Yang terakhir ada anaftiksis. Anaftiksis atau suara bakti adalah perubahan bunyi dengan jalan menambah bunyi vokal tertentu di antara dua konsonan untuk memperlancar ucapan. Bunyi yang biasa ditambah adalah bunyi vokal lemah dalam bahasa Indonesia. Penambahan bunyi vokal lemah ini biasa terjadi dalam kluster. Misalnya putra menjadi putera, putri menjadi puteri, bahtera menjadi bahtera, serigala menjadi serigala, seloka menjadi seloka. Akibat penambahan e tersebut berdampak pada penambahan jumlah silabah. Konsonan tersebut dari kluster yang disisipi bunyi e menjadi silabah baru dengan puncak silabah ada e, jadi tra menjadi etra, tri menjadi teri, sri menjadi saeri, dan slow menjadi selo. Apabila dikelompokkan, anaftiksis ini ada 3 jenis, yaitu frotesis, eventesis, dan faragok. Frotesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada awal kata. Misalnya empu menjadi empu, emas menjadi emas, tik menjadi ketik. Eventesis adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada kata tengah. Misalnya kapak menjadi kampak, sajak menjadi sanjak, upama menjadi umpama. Yang 3, paragok adalah proses penambahan atau pembubuhan bunyi pada akhir kata. Misalnya adi menjadi adik, halubala menjadi halubalang, inang menjadi inang. Itulah tadi hasil pembahasan dari saya
Mohon maaf jika ada salah kata. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.